Saudara-saudara pendengar yang kami kasih dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santosa dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang memanfaatkan teknologi informasi dalam membesarkan anak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, pada beberapa waktu yang lalu kita sudah membicarakan tentang pengaruh teknologi informasi ini pada relasi pernikahan. Nah, di dalam hal ini kan pernikahan bukan hanya antara hubungan suami istri, tetapi juga menyangkut anak. Nah, seberapa besar pengaruh atau manfaat teknologi informasi ini bisa dimanfaatkan untuk membesarkan anak kita? Pada masa lampau, bila kita ingin menonton film layar lebar, kita pergi ke bioskop ya Pak Gunawan. Jika kita ingin mendengar siaran berita, ya kita menyalakan televisi. Dan manakala kita ingin menghubungi seseorang, dengan segera kita memutar nomor telepon. 3 benda dan 3 tempat yang berlainan untuk 3 keperluan berbeda. Sekarang semua itu dapat kita lakukan pada dan melalui satu objek yang sama, yang dapat kita bawa kemana-mana. Bahkan lewat satu benda itu kita bisa melakukan lebih banyak hal lagi. Nah, benda itu adalah smartphone. Selain smartphone, masih tersedia alat lain yang dapat digunakan baik untuk keperluan komunikasi, sosialisasi, hiburan, ataupun informasi. Nah, kita akan membahas jadinya sekarang ini beberapa pedoman yang berkenaan dengan penggunaan alat teknologi informasi ini dalam membesarkan anak. Ya, kalau menyinggung smartphone ini memang anak-anak itu sejak sedini itu sudah diajar atau belajar untuk menggunakan smartphone, itu Pak Paul. Nah, ini ada pengaruhnya terhadap pola kita membesarkan anak. Nah, nanti kita akan melihat bahwa ya nggak semua tentang smartphone ini negatif, enggak ya. Ada hal-hal yang bisa nanti kita manfaatkan untuk membesarkan anak kita. Ya, jadi maka pedoman pertama yang saya ingin bagikan kepada kita semua adalah tidak semua penemuan baru itu buruk atau merusak. Ya, ratusan tahun yang lalu misalnya ini ya, opera dianggap sesuatu yang buruk. Orang yang baik tidak seharusnya pergi menonton opera. Sampai beberapa puluh tahun yang lalu, pergi ke bioskop dinilai buruk. Gitu, sebab ada orang yang tidak pergi dan melarang anaknya pergi ke bioskop. Sekarang, orang yang pergi menonton opera dianggap berselera seni tinggi. Dan menonton film di bioskop sebagai hiburan belaka. Tidak semua penemuan baru itu buruk atau merusak. Jadi, jangan tergesa-gesa melarang anak menggunakan barang-barang elektronik itu. Kita mesti memilih dan menilainya satu persatu. Terpenting adalah kita sebagai orang tua tahu apa yang ditonton atau dilakukan oleh anak dengan benda-benda canggih di tangannya itu. Iya. Kita sebagai orang tua itu saya rasa bukan cuma perlu sekedar tahu apa yang ditonton oleh anak-anak kita dan dilakukan oleh anak-anak kita, Pak Paul, tetapi kita terpanggil untuk memberikan teladan kepada mereka bagaimana menggunakan smartphone ini. Karena mereka kan butuh panutan itu. Kalau misalnya kita sendiri sebagai orang tua begitu meluangkan banyak waktu untuk menggunakan smartphone, maka anak-anak kita juga pasti akan bertindak seperti itu. Betul sekali. Jadi nggak bisa nggak kita sebagai orang tua mesti menjadi tauladan buat anak-anak, karena anak-anak belajar dari kita. Dan kalau kita sendiri nggak melakukan apa yang kita katakan, maka anak-anak ya nggak akan mendengarkan apa yang kita katakan. Kita boleh melarang anak menggunakan smartphone, tapi kalau anak-anak melihat kita terus yang menggenggam smartphone dan menggunakannya, anak-anak akan berkata, ya papa atau mama nggak konsisten. Jadi ya betul Pak Gunawan, kita sebagai orang tua harus memberikan contoh yang baik terlebih dahulu. Iya, dan juga menghindarkan anak-anak ini
alergi terhadap smartphone gitu. Seolah-olah karena smartphone lalu semuanya menjadi buruk atau menjadi rusak gitu Pak Pol. Kan tidak selamanya seperti itu tadi Pak Pol katakan. Kan tidak semua penemuan baru itu buruk atau merusak. Jadi ini pun harus diajarkan gitu. Jadi mereka tidak merasa ketakutan kalau ada bagaimana menggunakan smartphone ini. Yang penting kan mereka bijak juga menggunakan smartphone ini. Betul Pak Gunawan. Nah, saya akan bahas sekarang pedoman yang kedua, yaitu silakan gunakan alat canggih itu untuk meringankan tugas, ya baik kita sebagai orang tua ataupun anak itu sendiri. Saya menyadari bahwa tugas menjaga anak itu meletihkan, ya. Kadang kita perlu beristirahat atau mengalihkan perhatian anak supaya tidak terus merengek. Nah, dalam masa seperti itu, betapa bermanfaatnya alat-alat canggih itu. Bila di rumah, kita bisa menggunakan televisi atau komputer, memutarkan film kartun kesukaannya, atau jika kita tengah berada di luar rumah, kita dapat menggunakan smartphone. Ya, anak-anak bisa menonton lewat smartphone. Tatkala anak sudah mulai besar, kita pun dapat mengajarkan anak untuk membuka peti harta karun pengetahuan melalui komputer atau smartphone. Ada begitu banyak program anak yang bersifat mendidik dan menebarkan nilai-nilai yang luhur. Nah, jadi carikanlah dan putarkanlah kepada anak sehingga anak dapat belajar hal-hal yang baik itu. Nah, memang untuk mencari dan memutarkan program-program tertentu buat anak, ini mau tidak mau orang tua itu juga harus bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam smartphone ini, gitu Pak Bos. Kalau enggak kan bagaimana kita mau mencari orang kita sendiri? Enggak tahu caranya menggunakannya, gitu Pak Bos. Jadi hal ini saya rasa perlu untuk dipelajari oleh orang tua. Betul. Mengenai tugas, memang sekarang ini banyak sekolah yang melibatkan anak melakukan tugasnya itu dengan menggunakan smartphone. Gitu. Misalnya mencari data-data tertentu, gurunya hanya menugaskan coba cari aja di websitenya ini. Nah, ini orang tua kan perlu tahu juga. Kalau anak tidak bisa mencari sendiri kan harus dibantu oleh orang tua. Gitu Bapak. Jadi betul sekali, kalau kita mau memang menolong anak, nah kita juga harus menguasai penggunaannya sehingga kita bisa mengajarkan kepada anak bagaimana membuka peti harta karun itu dan menggali ya banyak sekali pengetahuan lewat ya komputer ataupun smartphone. Yang penting memberikan bimbingan kepada mereka bagaimana mereka harus cerdas menggunakan alat ini supaya jangan diperalat oleh alat yang namanya smartphone ini. Betul Pak. Hal yang ketiga apa Pak? Jangan sama ratakan anak. Sebaliknya perlakukan anak sebagai individu yang unik ya. Ada orang tua yang tidak mempunyai televisi di rumah. Bukan karena orang tua melarang anak menonton televisi, melainkan karena sejak kecil anak-anaknya senang membaca buku. Nah, sudah tentu kita dengar ini kan senang sekali ya. Aduh, kok begitu baik anak-anak ini nggak mau nonton televisi, maunya baca buku. Nah, tapi kita nggak harus mengikuti itu ya. Sebab ada pula orang tua yang menyediakan televisi atau smartphone kepada anak karena mereka menyukainya. Nah, jadi poin saya adalah jangan meniru orang tua lain sebab apa yang dilakukan di keluarga lain belum tentu cocok diterapkan di dalam keluarga kita sendiri. Ya jangan kita jadi berkata, lihat tuh si itu tuh nggak ada televisi sama sekali tuh, nggak ada smartphone sama sekali tuh. Nah, kamu juga harus begitu. Ya, nggak mesti ya, karena memang setiap keluarga lain-lain. Juga, jangan sama ratakan anak dengan diri kita. Jangan sampai karena kita tidak suka menonton televisi, maka kita melarang anak menonton televisi. Atau, karena kita tidak suka bersosialisasi, maka kita melarang anak untuk memanfaatkan jaringan sosial. Sudah tentu adalah baik bila kita menjelaskan alasan mengapa kita misalnya tidak mempunyai account di Facebook atau yang lainnya. Penjelasan ini memberikan kepada anak pilihan atau pertimbangan lain sehingga dia tidak latah mengikuti tren. Sebab kadang-kadang memang anak-anak itu ya ikutin tren aja dah.
teman-temannya berbuat apa, pakai apa, udah dia juga harus mau. Nah, dengan kita memberikan penjelasan bahwa kami, atau saya atau suami istri saya misalnya nggak mau menggunakan ini atau itu, karena ya kami punya alasan kami. Nah, anak perlu mendengar alasan-alasan itu. Tapi ya kita nggak usah memaksakan, karena anak memang nggak mesti sama seperti kita gitu. Yang penting adalah dia mempunyai pertimbangan lain, sehingga nggak hanya ikut arus dari teman-temannya. Iya, kadang-kadang memang agak sulit itu menghadapi anak-anak yang kakak beradik gitu Pak Boleh. Nah, kakaknya ini memang senang sekali menggunakan smartphone. Dan ini kan diperhatikan terus oleh adiknya. Tapi adiknya lebih senang bermain dengan mainan yang ya mainan yang tradisional gitu Pak. Tapi lama-lama juga terpengaruh kok. Adik ini kepingin juga seperti kakaknya gitu. Ini sebagai orang tua bagaimana Bapak? Nah, sudah tentu kalau memang si adiknya mau belajar juga ya kita izinkan ya. Tapi memang kalau bisa pada masa anak kecil kita membagi. Anak-anak itu nggak hanya menggunakan smartphone atau menonton televisi, tapi juga kita sediakan mainan-mainan yang lainnya. Misalnya seperti Lego lah, membangun rumah lah, atau nanti juga mengajaknya ke pelataran di luar rumah untuk main-main di lapangan. Jadi sedapat-dapatnya memang kita membagi ruang main anak. Jangan sampai anak itu hanya tahunya satu benda kecil itu tuh, perangkat-perangkat elektronik. Ya, jadi ada baiknya memang kita juga menyediakan tempat main, ada banyak mainan-mainan yang mereka bisa main, dan di luar rumah juga mesti ada, sehingga mereka bisa membagi waktu juga dengan yang di luar. Tapi bagaimana sikap kita terhadap kakaknya ini tadi Pak Bos? Yang ya walaupun tidak berlebihan, tapi sering menggunakan smartphone gitu di depan adik-adiknya. Nah, kita memang bisa berkata ya kepada si kakak bahwa kita nggak mau dia terlalu lama, jadi kita batasi pemakaiannya. Sehingga lewat itu si kakak ya tahu dia punya waktu untuk tetap menggunakan atau main lewat smartphone-nya, tapi juga memang ada batasnya. Iya, karena kadang-kadang ya namanya anak ini juga kepingin pamer gitu bahwa dia punya hal-hal yang menarik untuk dilihat. Nah, ini dipamerkan kepada adiknya, sehingga adiknya tergoda untuk mulai menggunakan smartphone. Tadinya enggak, tadinya hanya senang dengan ya mobil-mobilan atau Lego yang tadi Bapak katakan. Tapi karena pengaruh dari kakaknya ini, sekarang mulai sering menggunakan smartphone ini. Ya, anak akan meniru sih, nggak bisa dihindari itu Pak Gunawan. Kami kan seminggu sekali menjaga cucu ya. Nah, di rumah tuh waktu kami menjaga cucu tuh akan langsung tuh mencari-cari telepon saya, selalu tuh. Rogo-rogo telepon dia akan buka, udah begitu dia akan taruh di telinganya walaupun umurnya baru 1 tahun. Jadi memang anak-anak kita selalu melihat ya dan mencontoh. Ya. Hal yang lain apa Bapak? Pedoman yang keempat adalah kita mesti memastikan kesiapan anak. Kita kan tidak melarang anak naik kendaraan bermotor jika ia sudah akil balik dan dapat memanfaatkan kegunaan kendaraan bermotor dengan baik. Namun, seyogianya lah kita melarang anak untuk naik kendaraan bermotor jika usianya terlalu muda atau ia belum dapat mengendarainya secara bijak, misalkan ya gemar mengebut. Begitu pula dengan alat-alat teknologi informasi yang canggih ini. Kita mesti menilik kesiapan anak untuk menggunakannya secara bijak. Jadi, jangan belikan anak smartphone terbaru hanya karena teman-temannya sudah punya. Sedangkan ia sendiri tidak tahu bagaimana memanfaatkan fasilitas yang ditawarkan oleh benda yang canggih itu. Nah, ini penting sekali karena anak-anak memang akan ikut teman-temannya dan teman-temannya juga akan nanti mau pamer-pamer. Nah, jadi penting untuk kita ya bisa mendisiplin anak sehingga anak tidak ikut-ikutan apa yang dilakukan oleh teman-temannya. Dan kita pun juga mau memastikan anak-anak itu tahu dan memaksimalkan fitur-fitur yang ada dalam smartphone-nya. Jangan pokoknya karena teman-temannya beli yang baru, dia juga mesti beli yang baru. Dan satu lagi ya berkaitan dengan kesiapan anak. Jagalah agar anak tidak dimanfaatkan oleh orang yang dijumpainya di dunia maya.
Kita tahu ada orang yang bertopeng sebagai teman kemudian meminta uang, padahal ia bukanlah teman itu. Atau ada orang yang meminta teman untuk berbuka baju atau melakukan aksi seksual sementara ia merekamnya. Nah, hal seperti itu perlu kita sampaikan kepada anak agar dia tidak terjerumus ke dalam perangkap orang jahat. Iya. Bagaimana kita bisa tahu bahwa anak itu sebenarnya sudah siap atau belum siap, Pak, untuk menggunakan smartphone? Misalnya anak itu dengan mudah pokoknya ya mau minta beli yang baru lagi lah, teman-temannya udah beli yang baru lah, dan kita tahu dia belum bisa memakainya dengan benar, dengan optimal. Nah, memang itu berarti dia belum begitu siap. Jadi kita mau dia untuk lebih memang fokus pada apa yang dia punya, ya, memaksimalkan pemakaiannya. Yang lain juga adalah ya kita bisa lihat dia belum siap kalau dia itu gemar sekali memamerkan barang-barang itu dengan orang lain atau teman-temannya. Nah, makin getol dia memamerkan, makin kita tahu dia memang belum siap, ya. Dan yang terpenting tadi adalah itu tuh, dia nggak mudah percaya. Kalau anak kita terlalu mudah percaya, apa yang dia baca dia percaya, nah itu bahaya sekali. Karena memang banyak orang-orang jahat ini. Jadi kita mesti menjaga jangan sampai anak kita menjadi korban orang-orang jahat ini. Di samping itu kita perlu melihat apakah anak ini punya daya antisipasi gitu, Pak Wal. Kalau ada orang lain yang mau merugikan dia, dan jangan sampai dia merugikan orang lain. Karena misalnya dia menyebarkan berita bohong atau menyiarkan hal-hal yang tidak sebetulnya seperti itu gitu, tidak benar gitu, Pak Wal. Betul. Jadi kematangan emosinya ini yang lebih banyak kita perlu lihat, pantau di dalam diri si anak. Betul sekali. Kita juga bisa menilainya dari kemampuannya untuk menimbang, ya, memutuskan apakah ini layak disampaikan kepada orang lain atau ini udah tinggal dihapus saja atau buat apa teruskan berita seperti ini. Nah, itu kita memang hanya bisa ketahui lewat percakapan dengan dia. Mungkin dia itu bercerita, tadi ada ini, tapi saya lakukan ini. Nah, kita jadi tahu anak kita memang udah siap apa enggak. Ada orang tua memang yang mendidik anaknya, membimbing anaknya itu dengan mengatakan, sekarang kan ini sudah ada undang-undang ITE. Jadi kamu jangan sembarangan posting-posting berita gitu, Pak Bang. Sehingga anak ini seringkali tanya kepada orang tuanya, ini boleh nggak diposting, ini boleh nggak diteruskan kepada temanku gitu. Ini membina relasi yang cukup baik. Betul Pak Gunawan. Nah, jadi memang dengan adanya kesempatan untuk bisa memberikan masukan kepada anak juga akhirnya makin bijaksana, ya, dalam menghadapi apa yang muncul di smartphone-nya itu. Iya. Pedoman yang lainnya apa, Bapak? Pedoman yang kelima adalah batasi akses anak sehingga ia tidak semaunya menonton atau bermain game atau bergaul ria lewat media sosial. Ya, bila anak tidak dapat mengerem diri, kita perlu membatasinya. Tugas kita adalah mengendalikannya sehingga ia tidak keranjingan dan melalaikan tugasnya. Jadi, misalnya ya, sebelum kita memutarkan film, sebaiknya beritahukan lamanya waktu yang disediakan. Kira-kira 5 atau 10 menit sebelum waktu itu berakhir, nah kita ingatkan anak sehingga ia tahu bahwa televisi atau smartphone itu akan dimatikan. Nah, juga ada satu masukan yang saya mau bagikan adalah biasakan dia yang mematikannya, bukan kita, supaya ia belajar bertanggung jawab. Jadi kita berkata, tolong matikan. Nah, itu beda dengan kita yang akhirnya matikan. Nah, akhirnya kalau kita yang terus matikan, dia akan bersifat pasif dan dia akan terus menggunakan kesempatan nonton sepuas-puasnya sampai kita matikan. Jadi kalau kita berkata, sekarang kamu matikan, nah, berarti dia yang mematikannya sendiri. Dia itu memikul tanggung jawab itu. Memang sekarang ada aplikasi-aplikasi tertentu yang bisa menolong. Berapa lama smartphone ini bisa berfungsi atau melihat suatu program tertentu gitu. Setelah jam tertentu itu dia akan mati sendiri gitu, Bapak. Iya. Tetapi mungkin yang lebih baik yang aktif anak itu yang mematikan. Ada kesadaran ya. Betul. Jadi dia itu nggak hanya menjadi orang yang memberikan reaksi ya secara pasif gitu, tapi dia sendiri secara aktif memang mematikannya sebab dia tahu waktunya sudah habis, nah dia harus matikan. Iya.
Mungkin masih ada lainnya, Pak. Yang keenam adalah, sejak anak kecil, duduklah bersama anak sewaktu ia tengah menonton atau memakai perangkat canggih itu. Berdialoglah dengannya pada saat menonton program kesukaannya, misalnya ya. Berilah komentar dan bertanyalah kepadanya tentang apa yang tengah ditontonnya. Nah, sudah tentu kita tidak mesti duduk bersamanya di seantero program. Singkat kata, ya gunakan kesempatan itu untuk bercengkerama dan menikmati kebersamaan dengannya. Anak-anak itu rata-rata memang suatu menonton akan senang bercerita. Kita yang sudah tua ini kalau menonton ditanya-tanya mungkin kita nggak senang. Tapi anak kecil biasanya senang. Jadi kita bisa tanya, oh ini kenapa nih? Kok dia nangis ya? Apa yang terjadi ini? Nah, biasanya anak-anak itu akan mau cerita. Dengan dia cerita, kita bisa tanggapi. Nah, terjadilah sebuah dialog sehingga ya kita bisa menggunakan media itu untuk justru yang mengakrabkan kita dengan anak. Tapi nggak semua seperti itu loh, Bapak. Ada anak-anak yang justru waktu menonton sesuatu tidak mau diintervensi atau tidak mau diganggu dengan pertanyaan-pertanyaan. Ada juga begitu. Kita bisa diusir oleh mereka gitu. Okay. Dia mau melihat itu sampai tuntas. Nanti aja tak ceritani gitu. Tapi dia mau konsentrasi melihat itu sehingga nggak mau dia ditanya-tanya. Kalau dia yang menawarkan nggak apa-apa, kita bisa masuk. Tetapi kalau mereka mau melihat itu secara terkonsentrasi. Oke, kalau memang anak itu seperti itu nggak apa-apa. Jadi kita selesaikan saja sampai selesai programnya atau filmnya. Kemudian baru kita tanya, kita ajak dia bicara. Jadi ya kita gunakan media itu untuk mengakrabkan kita. Tapi di situ kita perlu melihat juga apa yang dia lihat gitu. Sehingga kita tahu jalan ceritanya. Sehingga kalau dia menanyakan sesuatu atau menyampaikan sesuatu, kita itu bisa menanggapi dan bisa terjadi dialog di situ, Bapak. Betul. Tapi memang ini butuh waktu dan butuh kreativitas dan butuh pengorbanan dari orang tua. Betul. Kalau enggak memang sulit. Betul. Gitu. Kalau kita tidak menyediakan waktu khusus untuk mereka ngobrol istilahnya dengan mereka, ini kan nggak akan ada dialog itu, Bapak. Betul. Ya, saya ini nggak idealis, saya ngerti. Ada kalanya orang tua memang sengaja meminta anak nonton karena dia mesti melakukan hal-hal yang lain. Ya, jadi saya ngerti itu juga. Jadi nggak selalu orang tua itu harus duduk di sebelah anak, enggak. Tapi sedapat-dapatnya, ya gunakanlah kesempatan itu justru untuk bercengkerama dengan anak. Iya. Apakah masih ada, Bapak, hal pedoman yang lain? Yang ketujuh dan terakhir adalah ajarkan kepada anak untuk menghargai barang, bukan melayani barang. Apapun yang digunakannya, mintalah agar ia menyimpan dan merawatnya baik-baik. Jangan biarkan ia membuangnya begitu saja walau waktu ia sudah mulai bosan. Nah, kita ingin ia belajar dan menghargai barang kepunyaannya. Namun, kita pun tidak ingin ia melayani barang. Dalam pengertian, terikat dengan smartphone sehingga kemanapun ia pergi harus membawanya, bahkan ketika makan. Nah, singkat kata, didiklah anak untuk tidak memperlakukan benda sebagai harta karunnya. Iya. Memang kalau anak sudah mulai bosan dengan smartphone-nya itu biasanya bukan dibuang-buang atau diapakan itu, tapi minta baru, Pak Mas. Ada orang tuanya. Minta yang baru seperti milik temannya dan fitur-fiturnya ditambah lagi gitu. Dan ini memang orang tua harus berdisiplin untuk menyesuaikan anggarannya dan sebagainya dan kemampuan belinya itu. Kalau enggak ya nanti terlalu gampang dia minta ganti lagi gitu. Betul. Ya kita nggak mau anak kita memang terlalu tertinggal jauh dari teman-temannya. Ya dia mungkin bisa minder dan malu. Tapi kita juga nggak mau anak kita itu menjadi orang yang pertama lah yang mendapatkan semua yang baru-baru ini. Nggak mau ya. Kita mau dia memang bisa menyeimbangkan kedua ini. Minimal itu mereka minta di upgrade gitu. Jadi supaya fiturnya ditambah, memorinya ditambah gitu sehingga bisa memuaskan keinginannya. Betul. Akhirnya ya itu minta baru aja. Kalau sudah lama ini sering mati atau terlalu lama prosesnya gitu, minta baru aja. Iya. Nah, Bapak sehubungan dengan apa yang kita perbincangkan ini, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Bapak sampaikan?
Sebagai penutup, saya ingin membagikan Amsal 13 ayat 24 kepada kita semua. Siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya. Tapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Dalam hal mendidik anak, Tuhan tidak memberikan kepada kita dua pilihan. Boleh mendidik, boleh tidak. Tidak ya. Tuhan hanya memberikan satu pilihan. Kita harus mendidik. Nah, di era teknologi yang begitu berkembang ini, kita pun perlu mendidik anak agar ia dapat memakai barang-barang yang canggih ini secara bijak. Dan sudah tentu sama seperti pengajaran lainnya, kita harus memulainya dengan diri sendiri. Kita harus bijak memakai barang-barang elektronik ini sehingga pada akhirnya barang ini melayani, bukan dilayani. Ya, ini sesuatu hal yang penting sekali saya rasa, dan ini kiranya bisa menjadi pedoman bagi orang tua dan kita semua di dalam memanfaatkan alat-alat canggih ini. Terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang memanfaatkan teknologi informasi dalam membesarkan anak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Nah, akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.